Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan hasil kerja kami. Nama anggota kami adalah ada Dias, ada Muhammad Firza Rashid, ada Evan Mauro, Julius Caesar, dan Marisa Magdalena. Jadi kita mulai aja ya pembahasan. Pada zaman dahulu, Indonesia diincar oleh banyak bangsa barat hanya untuk menguasai hasil rempah dan memperbudak mereka. Beberapa di antaranya yaitu Portugis, Belanda, Inggris, Jawa, Jepang dari zaman sebelum merdeka. Hingga sekarang kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan, namun pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern ini wajib bersyukur karena semua sudah perubahan. Beberapa catatan tentang sejarah pendidikan Indonesia, mulai dari pendidikan pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan, Orde Baru hingga reformasi. Setiap masa pendidikan memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan sistem penerapan yang berbeda-beda. Dalam artikel ini dibahas tentang bagaimana sejarah pendidikan dari masa ke masa mampu membentuk karakter suatu bangsa, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern tidak lupa dengan bersyukur dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi semaksimal mungkin ke arah yang lebih positif. Kita harus mampu memetik setiap pelajaran dan makna yang terkandung dari diciptakannya pendidikan di masa lalu. Gerakan sosial di bidang pendidikan yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sudah dimulai dari masa penjajahan. Gerakan ini umumnya diperankan dan diinisiasi oleh anak muda Indonesia yang peduli akan kemajuan dan masa depan sumber daya manusia bangsa. Beberapa gerakan pendidikan di Indonesia meliputi Budi Utomo. Gerakan Budi Utomo lahir di tengah keprihatinan pemuda dan pelajar mengenai masa depan pendidikan Indonesia. Gerakan yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin pada tanggal 20 Mei 1908 ini berjuang agar para pelajar Indonesia dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai aset utama bangsa. Sampai detik ini, kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pergerakan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1869 sampai 1925. Selain bergerak di bidang dakwah Islam, Muhammadiyah juga bergerak di bidang pendidikan dan lahir sebagai organisasi yang turut memadukan ilmu umum dan ilmu agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan masuk ke sekolah-sekolah bangsawan untuk mengajarkan basis ilmu keagamaan. Meski kental dengan ajaran agama Islam, pergerakan ini termasuk cukup berpengaruh pada perkembangan substansi pendidikan bangsa. Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar merupakan sebuah gerakan pendidikan yang dijalankan oleh anak-anak muda Indonesia dengan berbagai latar belakang ilmu dan budaya. Anak-anak muda ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil, dengan cara menjadi guru muda dan memastikan seluruh anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak. Gerakan pendidikan ini diinisiasi pertama oleh Anies Baswedan, seorang tokoh masyarakat yang peduli akan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menurutnya berakar dari pentingnya arti sebuah pendidikan. Gerakan Indonesia Mengajar berdiri secara resmi pada tahun 2009 dan telah berhasil memenuhi kekosongan guru pada banyak daerah terpencil di Indonesia.
Penggerak utama gerakan ini yaitu para pemuda Indonesia. Dialah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, memiliki kecakapan mengajar, dan telah menjalani pelatihan soft skill sebelumnya. Sekolah Guru Indonesia. SGI merupakan sebuah gerakan pendidikan yang berada di bawah divisi pendidikan Lembaga Dompet Duafa Indonesia. Seperti halnya Indonesia Mengajar, SGI diperankan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang bersedia berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di seluruh penjuru daerah. Masa pengabdian SGI pun sama dengan halnya Indonesia Mengajar, yaitu 1 tahun. Diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2009, SGI sudah mengirimkan guru-guru muda ke 31 kabupaten terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia. Pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidikan melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan. Mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu, sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan manapun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Dois Dekker mendirikan Kesatrian School, dan Muhammad Syafi'i mendirikan perguruan Indische Nederlands School Kayu Tanam INS Kayu Tanam. Mungkin hanya ini dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.